Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Permatasari, MPM 1804041050, jurusan Ekonomi Syariah kelas D, mata kuliah Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS, yakni ada 4 soal. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan dan apa saja keuntungan dan kelebihannya. Yang pertama, fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen dan menjadi landasan pokok. Perencanaan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap segala pekerjaan yang harus dilaksanakan. Proses dalam perencanaan dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan masalah. Menurut George Hitteri, perencanaan adalah tindakan pemilihan fakta dan usaha menghubungkan berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat untuk masa yang akan datang, dalam hal memformulasikan aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan menyangkut pemilihan beberapa alternatif usaha kegiatan untuk waktu yang akan datang bagi setiap individu, kelompok, atau unit yang secara keseluruhan berada dalam suatu organisasi. Keuntungan dari fungsi perencanaan, yang pertama, perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas dilakukan secara teratur dengan tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil. Yang ketiga, perencanaan dapat menjadi suatu pengukur hasil-hasil yang dicapai. Yang terakhir, perencanaan memberikan suatu landasan pokok untuk fungsi pengawasan dan fungsi lainnya. Kelemahan dari fungsi perencanaan yaitu, yang pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan dalam hal ketepatan info dan fakta tentang hal di masa yang akan datang. Yang kedua, memerlukan biaya yang banyak. Yang ketiga, memiliki hambatan psikologis. Dan yang terakhir, perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil. Berikutnya adalah soal kedua. Ya, ini jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 dasar perencanaan. Jawabannya adalah 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua merumuskan keadaan sekarang, yang ketiga identifikasi kemudahan dan hambatan, yang keempat mengembangkan kegiatan. Yang pertama, dalam menetapkan tujuan, Telkomsel akan menguatkan 3 pilar digital perusahaan, yakni sebagai penyedia digital connectivity dan digital platform serta digital service. Yang kedua, dalam merumuskan keadaan sekarang, dalam masa pandemi seperti ini, kebutuhan akan jaringan layanan untuk daring itu semakin meningkat. Yang ketiga, identifikasi kemudahan dan hambatan. Kemudahannya, karena sekarang banyak masyarakat yang lebih mementingkan untuk daring, jadi ini termasuk kemudahan untuk mengembangkan dari fungsi perencanaan Telkomsel tersebut. Hambatannya pun karena pandemi COVID ini banyak perusahaan-perusahaan yang terhambat karena mungkin keterbatasan dari PPKM tersebut, jadi akses untuk mendapatkan itu pun jadi susah. Yang keempat, mengembangkan kegiatan. Dalam mengembangkan kegiatannya, Telkomsel memfokuskan untuk pengembangan bisnis digital yang terdiri dari penyediaan jaringan broadband terdepan yang berkualitas prima dan merata hingga memperluas portofolio mutasi layanan digital Telkomsel. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek, baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal ekonomi dan sosial. Tanggung jawab sosial biasa disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, merupakan suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Fungsinya, yang pertama, izin sosial untuk beroperasi, yang kedua memperkecil risiko bisnis perusahaan, yang ketiga dapat melebatkan akses sumber daya, yang keempat memudahkan akses menuju market, yang kelima bisa memperkecil biaya pengeluaran. Soal yang keempat atau soal yang terakhir adalah, ada penyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah
saya setuju dengan pendapat tersebut? Jawaban saya adalah tidak setuju, karena menurut saya CSR malah sangat baik untuk dijalankan perusahaan. Karena jika perusahaan tidak melakukan CSR dengan baik, dengan alasan menghemat biaya, itu malah berdampak buruk bagi perusahaan. Karena perusahaan akan mendapat citra buruk di mata masyarakat dan lingkungan yang akan mengakibatkan pada beralihnya konsumen ke perusahaan lain yang memiliki CSR dengan baik. Jadi bukannya mendapatkan profit yang besar, malah perusahaan itu mendapat kerugian. Selain itu, perusahaan yang tidak menjalankan CSR dengan baik juga akan bermasalah dengan hukum. Karena CSR telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa setiap perseroan terbatas atau perusahaan dalam menjalankan usahanya yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi kesimpulan menurut saya adalah CSR itu tidak merugikan perusahaan dengan berkurangnya profit. CSR harus tetap dijalankan perusahaan dengan baik untuk kelancaran perusahaan. Jika tidak dilakukan, malah akan berdampak buruk bagi perusahaan. Demikian itulah soal dan jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.